Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farul sudah hadir bersama kita. Insya Allah kita ingin ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Ya, Santai, alhamdulillah juga. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, waktu juga untuk bersilaturahim dan tentunya nikmat iman dan nikmat Islam. alhamdulillah. Jangan lupa juga salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kita waktunya ngobrol-ngobrol nih dengan beliau. Beliau ini sebagai teman saya, sahabat, sekaligus juga sebagai guru juga. Ya. Banyak saya belajar dari beliau ini tentang ilmu agama ya, pastinya. Nah, sekarang kita lagi mau bahas temanya mengenai bahagia dan sehat menurut Islam. Karena sekarang kita lagi menghadapi pandemi COVID yang sudah berjalan 7 bulan ya, 7 bulan lebih, ya. 7 bulan lebih. Nah, mungkin itu juga salah satunya adalah sebagai peringatan bagi kita umat muslim ya, tentunya menjaga kesehatan. Dan gimana sih kesehatan itu bisa menjadikan kebahagiaan jika kita memang menjalankan sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, beliau ini tentunya Pak Farul sudah mempunyai banyak wawasan tentang itu, dan mungkin Pak Farul bisa ngasih bisa ngasih trik atau tips-tips gimana caranya kita berbahagia dan sekaligus sehat. Iya, ya. Ya, silakan Pak Farul. Baik, terima kasih Pak Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini obrolan ringan lah ya, Ya. tapi insya Allah bermanfaat. Ya, insya Allah. Iya, kalau kita bicara tadi tentang kesehatan, ya siapa sih orang di dunia yang tidak ingin sehat? Betul. Nah, sehat, tapi rupanya sehat saja tidak cukup. Karena ada orang yang sehat tapi memanfaatkan kesehatan itu dengan baik, sehingga kemudian ya dengan sendirinya dia akan merasakan kebahagiaan. Betul. Nah, di sisi yang lain ternyata ada juga orang yang kata orang tidak sehat, ya, atau sakit bahkan, atau bahkan divonis menderita sebut misalnya kanker gitu ya, kanker bahkan stadium 4 gitu. Tapi ya ketika orang berpikir, berpendapat, dan tentu memang faktanya kan begitu ya, orang sakit gitu. Ya. Wah, pasti dia menderita, jauh dari bahagia. Betul. Ternyata tidak senantiasa begitu. Nah, ada satu yang ini bagi satu hal yang nyata nih ya. Teman ya, saudara kita almarhum Pak Mas Ridwan Mukri yang wafat beberapa bulan lalu, kalau nggak salah hampir sebulan lebih yang lalu. Lebih ya. Nah, itu kan kita kenal beliau lah ya. Dan insya Allah juga banyak yang kenal beliau karena beliau juga sering berkunjung ke berbagai kota dan instansi. Nah, saya pernah mendapatkan ini dari beliau. Bahkan itu diabadikan di dalam bukunya. Ketika dia divonis sakit terkena fungsi ginjalnya gitu. Sudah stadium 4, berarti itu sudah fase terakhir. Yang dibilang dokter itu ketika diinfokan itu kan tinggal 15% fungsinya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu ya termasuk saya dan kita semuanya tentu kasihan gitu. Kasihan sekali Mas Ridwan. Ya. Dan saya kira semua orang akan juga begitu. Ya. Nah, sebagai individu beliau juga ya tentu kaget, shock. Tapi ada satu sikap positif yang kemudian diambil oleh beliau ya, bahwa pertama karena itu sudah terjadi, juga sudah jadi takdir kita orang yang beriman kepada kepada dari Allah, kemudian dikatakan ya saya terima ini, ya Allah saya terima, dan pasti engkau punya rencana yang sangat baik. Dari sikap itu Pak rupanya yang membuat dia ya sikap positif itulah yang pada akhirnya kemudian menghantarkan dia dalam suasana ya kalau kita bisa baca juga tuh di buku ya testimoni beliau itu, beliau justru menikmati suasana itu. Masya Allah, bisa kayak gitu ya? Iya. Dia kan agak aneh gitu ya, mungkin bagi kita yang tidak mengalaminya, tapi itulah yang dialami oleh beliau. Justru kata dia, saya sekarang menikmati bagaimana suasana saya bisa dekat dengan, menjadi sangat dekat dengan istri, kemana-mana istri nemenin yang selama ini tidak, anak-anak juga seperti itu gitu. Jadi intensitas dan kualitas ketemu dengan mereka jadi semakin banyak. Nah, jadi maksud saya, jadi kalau kembali kepada yang tadi, memang
sehat akan menjadi sebuah karunia yang sangat penting bagi kita. Nah, tapi dengan catatan kita tentu memanfaatkan itu dengan baik, maka akan hadir kebahagiaan pada diri kita. Sebaliknya, yang mungkin juga ada kan di antara teman-teman saudara-saudara kita saat ini yang mungkin juga saat ini sedang mengalami sakit. Nah, kalau kita bersikap positif, maka rasa bahagia itu akan tetap bisa hadir. Karena dia bukan persoalan apakah kita sedang sehat atau sakit. Ya. Orang jadi lebih bahagia. Bahagia bukan persoalan orang punya uang atau tidak punya uang. Ya. Ada orang punya uang bahagia, Betul. tapi tidak sedikit. Ya. Orang yang punya uang tapi Tapi jauh tidak bahagia. tidak bahagia. Artinya bahagia itu berarti relatif sih, betul ya? Relatif. Relatif betul. Ya, karena bahagia bukan pada fisik, bukan pada materi, tapi dia adanya di hati kita. Ya, ini sesuatu yang tidak nampak nih gitu kan, tapi bisa dirasakan dan bisa diekspresikan. Jadi karena itu ada orang yang sakit menderita, tetapi tidak sedikit juga orang yang sehat menderita. Jauh dari bahagia. Dia tidak bisa menikmati itu. Nah, sebaliknya ya tadi gitu ya. Orang yang sakit merasakan ya di satu sisi dia bisa mengambil hikmah yang terbaik di situ. Dan itulah yang membuat dia jadi tenang. Nah, dalam testimoni beliau itu justru beliau menikmati suasana itu. Saya bisa berzikir lebih banyak kepada Allah. Jadi menikmati betapa yang selama ini tidak terasa bahwa itu karunia yang Allah berikan selama ini. Ketika sakit justru dia recall semua, ternyata betapa banyaknya karunia yang telah Allah berikan itu. Masya Allah ya. Berarti sebenarnya kalau kita bicara dalam arti lain, sebetulnya hal yang perlu kita syukuri itu bukan di waktu sehat ya. Ternyata di waktu sakit juga kita harus bersyukur ya. Karena memang kan kalau saya pernah dengar juga nih ceritanya bahwa ketika manusia sakit itu maka diampuni segala dosa-dosanya. Jadi ternyata memang kesehatan maupun sakit yang diberikan oleh Allah itu adalah suatu nikmat ya. Betul. Jadi kalau tadi apapun kejadiannya atau hal sakit misalnya, sakit kita terima dengan sabar, kita bersikap sabar, ikhlas, kemudian kita terima ketentuan dari Allah itu. Mungkin selama ini kita sudah menghindar, bahkan di masa pandemi kita sudah mungkin pakai masker lah, protokolnya dijalankan. Tapi kalau berkehendak, ya tetap saja kejadian. Betul. Nah, ketika itu terjadi dan kemudian kita terima Allah, aku ridho dengan aku terima dan pasti terjadi dengan kehendakmu dan ada skenario yang baik bagi sikap itulah yang kemudian kita tetap bertawakal. Tawakal kan bukan fasik, tawakal itu ada bagaimana kita menyikapi itu, yang mencari keberitian. Nah, itu sikap tawakal kita. Maka disitulah akan terjadi di antaranya tadi digugurkannya dosa-dosa itu. Tapi kalau sakit kemudian kita istilahnya berputus asa, malah jadi marah, itu mah bisa jadi malah bertambah kan, bertambah dosa gitu, jadi malah semakin sengsara gitu. Nah, jadi memang balik kepada bagaimana kita bersikap. Beruntunglah kita orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada hal yang kayaknya bagi orang yang beriman itu kejadiannya nggak ada hal yang buruk gitu. Karena apapun dia yakini itu berasal dari Tuhan kita, dari Allah, kita akan kembali kepadanya. Kalau baik disyukuri, jadi kebaikan lagi. Sesuatu yang mungkin tidak kita sukai tapi diterima dengan sabar, mengantarkan lagi kepada, mendekatkan lagi kepada Tuhan kita, as-sabur yang maha sabar. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat ini ya, kondisi sekarang pandemi ini mengajarkan kita lagi bahwa bagaimana kita benar-benar harus menghargai kesehatan. Yes. Kan kita dianjurkan harus sering-sering cuci tangan. Itu salah satunya kalau di Islam itu diajarkan dalam berapa kali kita berwudu dalam sehari kan, kita melakukan paketnya sholat, lengkap. Paketnya lengkap. Islam itu bukannya cuci tangan bahkan. Iya, bahkan seluruhnya. Seluruhnya. Mulut, kumur-kumur, hidung juga kan kita harus masukkan, tarik gitu. Nah, itu membersihkan ini rongga hidung, mata, telinga, masya Allah, lengkap. Kepala, kaki. Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang paket Islam itu memang sebenarnya lengkap ya. Yang Allah anjurkan dan Allah titipkan kepada baginda Nabi untuk mengajarkan umatnya, itu kalau kita jalankan, masya Allah ya, itu memang
manfaatnya memang untuk kita sendiri dan untuk umat kan sebetulnya. Benar. Jadi betapa Allah itu sayang kepada kita ya. Segala sesuatunya disiapkan, pedomannya disiapkan, bahkan diberikan contoh-contohnya. Betul. Langsung role modelnya para nabi dan Nabi Muhammad SAW sebagai main role model lah bagi kita yang melaksanakan semua protokol kehidupan, Ya. termasuk kesehatan. Itulah nikmatnya di Islam ya sebetulnya. Ya. Semua protokol sudah disiapkan, baik dari tuntunan Al-Quran, hadis maupun juga dari sirah-sirah Nabi ya. Masya Allah ya. Kalau memang kita bisa belajar dan bisa melakukan sesuai dengan anjuran Nabi, mungkin kita akan bahagia, bisa menerima kebahagiaan itu meski di dalam keadaan sakit ya. Betul. Apalagi dalam keadaan sehat ya. Iya, nah apalagi dalam keadaan sehat. Ini kan ada kesehatan itu ya tadi kalau kita tidak positif dalam menggunakannya, bersikap dan menggunakannya, maka jadi keburukan. Jadi kita makanya doa kita kan sehat itu sehat yang betul-betul sehat afiat. Ya, kita mendoakan sahabat kita mudah-mudahan sehat walafiat dengan afiatnya, bukan hanya sehat fisiknya tapi juga jasmani dan rohani ya. Itu penting bagi kita. Ini memang obrolan kita memang sebetulnya nggak terlalu panjang dan ini juga kita memang obrolan ringan sebetulnya. Tapi kalau ternyata ini kalau kita masukkan ke dalam ajaran dari Nabi gitu, ternyata memang maknanya sangat dalam ya. Betul. Jadi saya kira beruntunglah kita diberikan teladan seperti baginda Rasulullah SAW. Kalau saja kita mengenal beliau, mungkin tidak ada yang membenci atau apa ya. Ya orang baik itu juga tidak senantiasa memang diikuti ya. Betul. Karena belum mengerti ya, belum kenal saja. Belum kenal ya. Nah, kata kenal kata sayang. Tidak kenal tanpa kata sayang. Mudah-mudahan kita semakin mengenal beliau. Amin. Nah ini mungkin di penghujung terakhir obrolan kita ini, Pak Farul, ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada generasi penerus ya, baik itu pemuda gitu ya, kan mereka tuh sangat banyak sekali aktivitas yang mereka lakukan, terutama dalam menjaga kesehatan sesuai dengan ajaran baginda Nabi ya. Mungkin ada sepatah dua kata mungkin Pak Farul yang bisa dilakukan. Ya, saya kira bahwa Allah Tuhan kita ya, telah memberikan fasilitas kehidupan yang sangat istimewa, lengkap, utuh, sempurna. Kalaupun ada yang misalnya sebutlah, maaf ya, orang mengatakan disable, cacat atau bagaimana, itu pun adalah bagian dari kesempurnaan. Kan tidak ada yang seperti kita kalau ada yang semuanya utuh seperti ini kan. Tapi itu semuanya terjadi supaya kita bisa mensyukuri. Nah, tugas kita adalah menjaga itu. Kita sebagai wakil Tuhan ya, wakil Allah di muka bumi, termasuk karunia yang diberikan kita supaya kita bisa menjaganya, merawatnya, berikan asupan yang terbaik. Para dokter kan sudah memberi atau ahli nutrisi ya, betul. Tahu juga seperti apa sebaiknya. Kemudian juga bergerak, kita ada gerak ya. Kalau tidak olahraga rutin, syukur-syukur ke fitness. Tapi kalaupun enggak, tetap kita gerak. Jalan dianjurkan, subhanallah, jalan saja ke tempat sholat, ke masjid. Kalau kita berniat dalam tadi untuk menjaga segala sesuatu yang telah Allah karuniakan, maka jadi sehat. Maka tadi sehatnya lahir batin. Kita jalan, dan ternyata kan para ahli itu menganjurkan sekali supaya kita banyak bergerak, banyak berjalan. Gitu. Dan subhanallah dalam agama kita, maksud saya agama Islam, doanya saja gerak, tidak statik. Sholat itu doa, isinya doa, gerak semuanya. Nah, jadi teman-teman, saya kira Allah berikan itu. Sholat juga berarti bukan untuk yang lain, bukan untuk kebutuhan Allah, tapi untuk diri kita. Sehat lahir batin, kita jaga itu sehat lahir batin. Masya Allah, berarti sudah jelas ya bahwa benar-benar Islam itu agama yang lengkap ya, bahkan di dalam sholat pun itu adalah unsur gerak yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang muda, yang tua maupun yang sedang dalam kondisi sakit ya.
Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat. Pak Fahrul dan saya terima kasih sekali ini bisa ngobrol-ngobrol bareng, Ya, bisa meluangkan waktunya juga, ya kan. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita, diri sendiri dan juga yang lain juga. Nah, kita akan kembali lagi nanti mungkin di beberapa waktu yang akan datang untuk ngobrol-ngobrol dengan tema-temanya lain. Mungkin jangan sampai melewatkan ya. Mungkin itu aja bisa kita sampaikan Pak Fahrul ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.